Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya jemaat Elim Kairos. Tentu kita sudah rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan salam saya dari Singapura, bahkan salam dari Mami dan Jeremy Josiah untuk kita semua, agar kita tetap kuat dan diberkati. Juga untuk saudara-saudara yang di luar berstagi seperti Medan, Jakarta, Singapura, dan berbagai tempat. Saya percaya bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, hari Minggu, pada tanggal 7 kami kembali beribadah, mencari Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Bahkan juga Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi, yang sakit akan disembuhkan, baik di ibadah gereja ini maupun Tuhan mereka yang ada di live stream yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus bekerja sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan oleh nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan Engkau pakai hamba-Mu untuk berbicara sehingga suara Tuhan melalui firman Tuhan dapat didengarkan oleh banyak orang dan memberikan hidup kepada Engkau saja. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan hari ini kembali kami mau katakan dijadikan oleh Tuhan dan kami mau bersukacita di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus menyambung kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar selama 3 minggu ini, memasuki minggu keempat, yaitu dari Markus pasal 4 dan sampai kepada Markus pasal yang kelima. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara harus ingat apa yang pernah saya sampaikan dan selalu saya sampaikan, bahwa yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Nah saudara, artinya kemarin itu sudah jadi sejarah. Kita tidak bisa kembali pada hari kemarin. Besok itu merupakan rahasia, tapi hari ini adalah sebuah pemberian bagi kita. Jadi pemberian ini biarlah kita pergunakan untuk menemukan tujuan Tuhan dan mendapatkan kasih Tuhan, sehingga kita boleh bersukacita dan memiliki damai dalam hati kita. Nah karena itu ibu bapa, saudara, dimanapun saudara berada, biarlah saudara ikut dengan apa yang saya bacakan hari ini melalui Injil Markus pasal yang kelima. Kita baca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya percaya ketika kita baca dan kita merenungkan dan kita melakukan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan demikian pada ayat 14, Markus pasal 5 ayat 14 berkata, "Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka.
Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat bahwa kisah Tuhan Yesus terus kita baca dan kita mau menemukan apa maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini. Kita tahu bahwa setiap kali Tuhan ada di bumi ini, maka kita menemukan ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Dari pasal 4 kita masuk kepada pasal yang kelima. Sekarang kita mau melihat apa yang terjadi di kampung Gerasa itu, atau juga dikatakan itu adalah di Yordania. Saudara-saudara, karena begitu seberang laut atau seberang danau, maka Tuhan pergi ke Gerasa sana. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang menjadi tema pada pagi ini, hari ini saya mau katakan, menolak atau menerima. Itu saja saudara, kita akan menemukan bahwa ada suatu rahasia di balik kebenaran firman Tuhan ini. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kesaksian hidup saya. Itu kira-kira di tahun 1984. Saya bertobat itu diperkirakan di tahun bulan Desember tahun 80, dan tahun 81 saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Bayangkan sampai hari ini. Saudara, kira-kira di tahun 1984 saya itu seperti disuruh melayani dari gereja, sepengetahuan saya, untuk pergi dekat Sungai Babura, saudara, pinggiran sungai di sana. Maka sampai di sana kami melayani Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, saudara, sedang kami memuji, kemudian sedang menyembah, tiba-tiba ada seorang kepala rumah tangga itu datang ke sana dengan matanya yang merah, kemudian dia menantang saya. Langsung dia sampaikan seperti ini. Dia katakan, "Maukah kau kutampar?" katanya. Wow, saya shock dengan nada yang sinis, mata merah, saudara perhatikan. Kemudian dia katakan dengan sombong bahwa itu kan tertulis dalam Alkitab, dia katakan, kalau tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Seperti itu dia katakan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Wow, tensinya naik di sana. Artinya semua dalam seperti tensi yang tidak lagi enak untuk berada di tempat itu. Semua terdiam, kami coba untuk tidak melakukan apa-apa. Sepertinya dia mengajak saya untuk berkelahi. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, apapun itu saya tidak menjawab, kemudian saya meninggalkan tempat itu. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi berbeda saudara. Ketika saya melayani di kota kecil, yaitu sekarang adalah gereja kita bersama di Brastagi, di situ saya temukan bahwa kehendak Tuhan di kota Brastagi untuk saya ada di sana, saudara. Ketika saya sampai di sana mulai melayani Tuhan, saya melihat ada kerinduan di sana, ada keausan, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika saya menemukan bahwa di situ ada keausan, maka saya sampai hari ini melayani di tempat itu. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kota Brastagi hari ini kita diberkati. Pendeta Daniel selalu katakan, ya syukurlah Pak Esra ke Tanah Karo Brastagi dan menjadi berkat bagi kami semua. Saudara-saudara, saya percaya hari ini kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kebenaran firman Tuhan di sini kalau kita baca, dan saya yakin sekali kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, sesungguhnya mereka datang kepada Yesus Kristus
dan melihat sendiri apa yang sudah terjadi kepada orang yang mengalami kerasukan setan atau legion dikatakan. Yang sedang duduk sudah berpakaian dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Kemudian bahwa firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang di sana menjadi sangat takut, saudara. Maka takutlah mereka. Ketika saya mulai meneliti firman Tuhan, maka saya temukan di dalam bahasa Ibrani bahwa takut di situ dikatakan yirah. Kemudian dalam bahasa Yunani disebut phobos. Kata takut ini adalah takut dan gemetar seperti itu. Aneh, saudara, kalau saya perhatikan. Tadinya mereka takut dengan orang yang kerasukan setan. Tidak ada orang yang bisa mendekati orang yang kerasukan setan ini. Dia artinya memukul dirinya dan belenggu itu diputuskannya. Dia hidup dalam kuburan, dari satu kuburan ke tempat yang lain. Sekarang Kristus datang, saudara. Kristus datang dan kemudian membebaskan orang yang dalam kerasukan setan, saudara. Orang yang mengalami kerasukan legion, saudara. Dan kemudian orang-orang kampung datang, kemudian dikatakan itu mereka takut, kemudian mungkin sepertinya mereka ada seperti pantangan atau apa, saya tidak tahu, saya tidak mengerti sepenuhnya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang ini saudara, orang-orang kampung yang ada di Gerasa, mereka menolak Yesus. Bingung nggak saudara? Saudara bayangkan saudara, Kristus membawa kelepasan, Kristus membawa kebebasan, Kristus membawa kesembuhan. Kristus katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara, banyak sekali kita perhatikan kesaksian orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan mereka. Di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Ia datang bukan untuk bangsa Israel saja. Seperti tuduhan banyak orang bahwa mengatakan Kristus hanya datang untuk orang Israel. Tidak, Dia datang untuk semua bangsa. Makanya firman Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti saudara, kasih Tuhan sudah mulai terjadi saudara. Sejak Kristus ada, kemudian Dia ke Gerasa, kampung Gerasa saudara. Tapi apa yang terjadi? Orang kampung di sana menolak Yesus saudara. Kristus datang untuk mengasihi mereka, untuk memberkati mereka. Namun mereka menolak. Betapa sayangnya saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau gitu kita bandingkan dengan Yohanes pasal 4 misalnya. Kalau kita baca di situ, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 4, waktu itu kita perhatikan seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus. Hidupnya kacau balau saudara. Bahkan ia mempunyai suami lebih daripada 4 dikatakan. Makanya Tuhan Yesus mulai berbicara kepada dia, jikalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, niscaya engkau akan memperoleh air kehidupan. Dalam kehidupanmu akan mengalir air kehidupan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, ketika Kristus datang, Dia memberikan damai dalam hati kita. Dia memberikan kita sukacita. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kehidupan kekristenan kita bukan satu kali. Begitu terima Tuhan Yesus ada sukacita, sampai di sana kita berhenti. Tidak saudara. Karena Paulus sendiri sudah mengatakan bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang tidak kita lihat. Makanya kadangkala saudara merasakan tidak sukacita. Kadangkala saudara merasa seperti tidak damai. Kadangkala saudara merasa seperti suntuk. Tetapi setiap kali saudara beribadah pada hari Minggu, saudara datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kembali, dalam kehidupan kita ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan saja saudara kita datang hari Minggu,
kemudian kita sukacita, kemudian hari Senin kita kehilangan sukacita. Tidak demikian. Makanya saudara, setiap hari ketika kita datang bersaat teduh, kita mulai baca firman Tuhan, hari itu saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4, mereka tidak menolak. Orang-orang Samaria berbeda dengan orang-orang yang ada di Gerasa, saudara. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai kepada ayat 41. Di situ dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria lebih mulia. Orang Samaria, saudara, lebih menerima. Saudara, mereka merindukan Kristus supaya tinggal 2 hari lagi, saudara. Wow, hebat saudara. Kadangkala saudara, ini masalah di gereja. Ini masalah bagi banyak orang Kristen. Artinya mereka menikmati Kristus hanya pada hari Minggu. Kalau hari-hari lain seolah-olah Kristus sudah tidak ada lagi. Oh, tidak demikian saudara. Saya mau katakan, mulai saudara menerima Tuhan, bukan saja di gereja, tapi saudara harus tahu bahwa saudara setiap hari bisa menikmati Tuhan. Saudara, bayangkan orang Samaria itu begitu aus kepada Kristus. Mereka mau Kristus tinggal 2 hari lagi, saudara. Karena Kristus membawa pengharapan dalam hidup mereka. Kristus datang kemudian memberitakan saudara, kabar sukacita kepada mereka. Dan mereka itu bergembira, saudara. Saya mau sampaikan kepada kita semua, banyak kita kadang-kala sudah percaya, kadang di tengah jalan kita mundur. Kenapa? Sebab kita diserang oleh setan, diserang oleh pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara sebagai orang Kristen. Saya rindukan sekali apa yang harus saudara terima hari ini. Di gereja kita sudah melewati begitu banyak artinya tantangan, pengajaran yang berbagai pengajaran masuk sehingga beberapa orang meninggalkan gereja oleh karena pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, di gereja kita mau saudara bertumbuh dengan hubungan, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bukan melalui orang lain atau orang yang datang dari luar negeri kemudian mengajarkan saudara sesuatu yang berbeda sehingga saudara mulai mempunyai pandangan yang berbeda. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu sekali saudara bisa membangun hubungan sendiri dengan Tuhan. Kalau saudara percaya, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 7 dikatakan, orang yang bijak dan orang yang bodoh dikatakan. Orang yang bijak itu adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka melakukan. Tapi orang yang enggak bijak saudara, atau dikatakan orang yang bodoh, mendengarkan firman Tuhan, namun tidak melakukan. Mereka diumpamakan seperti rumah, saudara. Rumah itu dibangun di atas pasir ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada banjir. Hebatlah kerusakan rumah itu. Tetapi berbeda, saudara. Ketika seseorang itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti rumah yang dibangun di atas batu, dikatakan. Ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada banjir, rumah itu tetap, saudara, tidak runtuh. Makanya saudara, dalam kehidupan kita, siapapun kita akan melewati masalah. Kita akan melewati persoalan. Mau presiden, mau raja, mau orang miskin, mau orang kaya, kita tetap saja ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Namun ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, terus merindukan Tuhan seperti orang-orang yang ada di Samaria,
Bayangkan saudara, orang kampung itu semuanya saudara mulai berdatangan percaya. Sebab apa? Seorang wanita Samaria yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata-kata mengenai hidupnya. Hari ini saudara, kalau Tuhan berbicara supaya engkau bertobat dari dosa-dosa, saudara tinggalkan dari pornografi yang membuat saudara jauh daripada Tuhan misalnya, kemudian saudara datang kepada Yesus Kristus. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang tidak gampang tersinggung, orang-orang yang tidak gampang sakit hati, orang-orang yang tidak gampang meninggalkan saudara gereja, sebab saudara diajarkan dan saudara dipimpin, dituntun bagaimana untuk membangun hubungan pribadi saudara kepada Kristus sehingga saudara menikmati Kristus. Apakah saudara posisi saudara seperti orang kerasa atau saudara seperti orang yang ada di Samaria sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan? Saudara, kita lihat dari poin ini saudara, antara orang-orang di Gerasa dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Gerasa menolak, tapi orang-orang di Samaria mereka meminta Tuhan Yesus tinggal di kampung mereka. Sehingga Kristus tinggal 2 hari lagi. Sehingga begitu banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita, marilah kita semua sudah diberkati dan juga kita melayani Tuhan. Sehingga banyak orang dapat merasakan kabar sukacita dan kasih Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, dan berkat daripada Tuhan. Sehingga saudara damai sejahtera daripada Tuhan terus menjaga kita dan memberkati kehidupan kita. Kita lihat poin yang berikutnya saudara. Kalau kita lihat bahwa orang yang kerasukan dengan setan atau legion ini, orang Gerasa ini, berbeda saudara dengan orang-orang yang ada di Gerasa. Perhatikan saudara, orang ini setelah disembuhkan, setelah menjadi waras, dia tahu tidak ada lagi kasih yang bisa dia terima dari orang lain kecuali dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia tidak diperdulikan, dia sepertinya dibiarkan saudara. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan. Itulah saudara kita lihat firman Tuhan. Betapa hebatnya saudara ketika Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Dan kemudian kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan, yaitu kalau kita perhatikan, yaitu, orang Gerasa ini, dia minta supaya dia ikut dan menyertai Tuhan Yesus. Dan apa jawaban Tuhan dalam hal ini saudara? Kita lihat bahwa Tuhan Yesus dalam Markus pasal 5 ayat 19 berkata seperti ini. Yesus tidak memperkenankannya. Dan saudara kita lihat, tetapi ia berkata kepada orang itu. Kalau saya perhatikan dari ayat yang sebelumnya berkata, yaitu seperti ini saudara. Yesus naik, perhatikan saudara, berbeda dengan orang yang bekas kerasukan legion itu. Dia bermohon supaya ia dapat mengikuti Tuhan. Kemudian Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Perhatikan saudara, dia meminta supaya dia bisa menyertai Tuhan. Saya mengharap saudara selalulah saudara rindukan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga hidup kita akan menjadi berbeda. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat sekarang jawaban daripada Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus seperti ini, kalau kita baca dalam ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Baik saudara, kita lihat bahwa hari ini saya mau sampaikan saudara, orang Gerasa menolak Yesus, betul kan? Tetapi saudara, orang Gerasa itu tidak bisa menolak
orang yang kerasukan setan ini, orang yang kerasukan legion ini, maka Tuhan mempunyai strategi sendiri. Kalaupun orang gerasa itu menolak, tapi orang ini Tuhan katakan, pulanglah engkau. Beritakan kepada orang-orang kampung bahwa Tuhan telah mengasihimu, Tuhan telah membebaskan hidupmu. Saudara-saudara, betapa saudara Kristus kasih sama kita. Betapa hebatnya kasih Tuhan kepada kita. Setan yang ada di gerasa itu mungkin mempengaruhi pikiran-pikiran orang gerasa supaya menolak Yesus. Kalau setan sudah keluar, legion sudah keluar, masuk kepada babi-babi itu saudara. Hari ini saya mau sampaikan saudara, Tuhan tetap mengasihi orang gerasa. Sekalipun saudara orang-orang gerasa menolak, tapi Tuhan pakai strategi. Dia katakan pulanglah kepada orang-orangmu, kepada keluargamu, kepada kampungmu. Beritakan akan kasih Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara-saudara, saya mau katakan kita di Prestagi, kita ada di kota-kota lain, hari ini menjadi tantangan. Saudara, berapa di antara saudara sepertinya kehilangan kasih dalam Tuhan? Saya betul-betul saudara merindukan, jangan sampai kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat jemaat Efesus yang terjadi di saudara di negara Turki itu, kalau kita perhatikan, Tuhan menegur mereka bahwa kalian telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Perhatikan saudara-saudara, berapa di antara kita di gereja Prestagi atau di luar gereja Prestagi, saudara yang ada di Singapura, saudara yang ada di Bandung, Jakarta, maupun di Australia, saya mau sampaikan, kita tidak boleh kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan kepada kita semua, mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu tetap. Saudara mungkin sudah lama hidup di dalam terang, makanya saudara tidak lagi merasa sebuah kenikmatan kasih Tuhan yang hebat di dalam hidup saudara. Saudara tahu enggak, ketika orang-orang yang baru pertama menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka jalan kaki pun mau saudara mencari Tuhan, mencari tempat beribadah. Mereka bersukacita untuk datang dan menyembah Yesus Kristus. Sesungguhnya saudara dan saya harus memiliki kasih seperti itu saudara. Saudara mulai datang dari tempat jauh ataupun ada alangan, tidak peduli. Saudara mulai katakan, Tuhan sertailah aku. Tuhan, aku mau menyertai engkau. Dan itu akan menjadikan berbeda. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau orang gerasa juga diselamatkan. Sehingga saudara-saudara perhatikan bahwa orang gerasa ini disuruh Tuhan pulang ke kampungnya. Tidak disuruh dia ikut kepada Tuhan. Setiap kita ada pekerjaan, setiap kita ada satu panggilan, talenta. Tuhan mau kita semua itu menggunakan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak ibu saudara yang diberkati, berapa hari ini saudara-saudara kehilangan kasih Tuhan, kehilangan touch daripada Tuhan. Biarlah kita kembali tetap sama, tidak berubah. Kita kalau dahulu kita mengasihi Tuhan, hari ini juga kita mengasihi Tuhan. Kita merindukan orang-orang itu datang dan diberkati melalui kehidupan saudara semua. Saya yakin sekali saudara, inilah yang menjadi tujuan Tuhan, the purpose of God in your life, dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara become meaningful, menjadi berarti saudara. Sungguh saya mau sampaikan, ketika Tuhan katakan kepada orang kerasukan itu, pulanglah. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan, apakah kita menerima atau menolak? Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, misalnya di Ulangan saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ketika kita lihat firman Tuhan, misalnya di dalam firman Tuhan, saya mau sampaikan keputusan itu ada di tangan
di tangan saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan sedikit kesaksian, yaitu bukan kesaksian tetapi ilustrasi. Saudara tahu di Afrika sana itu ada seorang tua, rambutnya sudah putih, tapi dia dikenal sebagai orang yang paling bijak oleh orang yang bijaksana dan orang yang berhikmat. Kemudian saudara, di kampung itu semua orang tahu orang tua ini adalah orang yang sangat bijak dan sangat berhikmat. Kemudian ada seorang anak kecil, anak remaja, dia katakan, hari ini aku akan mengalahkan hikmat daripada orang tua ini. Kemudian saudara, apa yang dia lakukan? Dia menangkap seekor burung yang kecil yang ukurannya segenggam tapak tangannya, kecil sekali. Kemudian dia akan menutup. Kemudian dia berbicara dalam hatinya, aku mau jumpa orang tua yang penuh hikmat ini. Dan saya akan tanyakan satu pertanyaan, hari ini pasti dia kalah, dia katakan seperti itu. Ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dia bilang seperti ini dalam hatinya. Aku akan tanyakan, aku akan melemparkan pertanyaan ini kepada orang tua ini, dia katakan. Kalau orang tua itu katakan burung ini, aku akan mempertanyakan pertanyaan seperti ini. Burung ada di dalam genggaman tanganku. Apakah burung ini hidup atau mati? Ketika orang tua itu mengatakan burung itu mati, maka aku akan melepaskan. Tetapi ketika dia mengatakan burung itu hidup, maka aku memencet sekuat tenagaku dan sampai burung itu mati, aku akan mengatakan kepada dia, burung itu mati. Hari ini pasti orang tua ini kalah, dia katakan, dalam hikmatnya. Kemudian dia menghadap orang tua yang berhikmat di Afrika itu, dia pertanyakan pertanyaan ini. Dia katakan, Tuan, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, apakah burung yang ada di genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kemudian orang tua ini melihat tangannya, melihat wajahnya, dia berdiam sebentar, kemudian dia jawab seperti ini. Hidup atau mati itu ada di tanganmu. Wow, saudara, anak ini shock. Sama saudara-saudara hari ini, apakah saudara mau diberkati? Apakah saudara mau memiliki kehidupan kekal? Apakah saudara mau terus bertumbuh di dalam Tuhan? Itu keputusan selalu ada di tangan saudara. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita baca dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, firman Tuhan katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 diberi pilihan, tapi Tuhan ingin saudara memilih hal yang tepat, memilih hal yang benar, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak yang ada di gereja, bapak-bapak yang ada di luar sana, ibu dan anak-anak, Tuhan selalu mempunyai hal yang baik dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara, bahwa ketika kita memilih Tuhan, rasanya berat, tapi akhirnya jadi baik lagi saudara. Manusia tidak bisa menolong saudara. Oh saudara, perhatikan hari ini kerusuhan yang begitu besar terjadi di Amerika. George Floyd saudara, seorang kulit hitam saudara, yang baik hati saudara. Nah, apa yang terjadi? Dia ditangkap polisi, kemudian dia dijatuhkan di atas aspal, kemudian dengan lutut seorang polisi menekan dia, I cannot breathe, I cannot breathe, I cannot breathe, dia katakan. Tapi polisi tidak peduli dan diam, dan beberapa orang saudara ada di sana, sementara kematian sedang terjadi di situ. Dan polisi-polisi ini tidak peduli saudara.
Dan membiarkan saudara kalau menyaksikan video itu, saudara sendiri gelisah, help that man, help that man. Saudara, seluruh dunia sekarang menyaksikan, I cannot breathe, I can't breathe. Tapi orang muda, bapak-bapak itu saudara ditekan lehernya sampai tercekik dan tidak bisa bernapas. Dan seluruh dunia menyaksikan orang itu di tengah jalan dibunuh. Saudara, tidak ada tempat yang saudara berpikir, aku kalau pindah ke luar negeri, aku akan jadi lebih baik. Tidak, saudara. Saya mau katakan, saudara mau kemana saja tanpa Yesus, saudara, hidup saudara tidak bisa menjadi penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Saudara, hidup saudara penuh dengan tujuan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, hidup saudara dan saya di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah saudara persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Saya percaya Indonesia dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saudara, hari ini kalau juga ekonomi kita semakin membaik, mungkin kita semua berdoa. Jam 9 malam kita minta Tuhan campur tangan. Saudara-saudara, saya mau katakan, pilihlah Tuhan. Sehingga saudara akan diberkati. Bukan saudara selalu berpikir, kalau saya berada di sini saya akan berbahagia. Kalau saya ada di tempat satu lagi saya akan berbahagia. Saudara berbahagia adalah karena saudara memilih hal yang tepat. Saudara memutuskan, aku percaya kepada Tuhan. Aku memilih Dia supaya Dia tetap menyertai aku. Dan saudara akan merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Di tengah-tengah pandemik ini, saudara mengalami ada damai, ada sukacita dalam hidup saudara. Saudara tahu nggak, ketika aku memberitakan kabar baik, aku ditolak. Bukan berarti aku harus berhenti, tapi aku terus-menerus mencari Tuhan. Aku juga lemah, saudara. Ketika aku lemah, aku cari Tuhan. Ketika aku gagal, aku cari Tuhan. Aku selalu cari, saudara, kembali kepada salib Tuhan. Kemudian aku memandang salib Kristus. Dan kalau aku berdosa, aku katakan, Tuhan, sucikan saya, ampuni saya Tuhan. Apa yang tidak berkenan kepadamu, kalau aku ada lakukan, ampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan mungkin saudara sudah mengambil perjamuan kudus. Pilihlah saudara kehidupan supaya saudara diberkati. Pilihlah saudara untuk bersekutu dengan Tuhan supaya ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Pilihlah saudara untuk bersekutu dengan darah Yesus supaya dosa-dosa saudara tetap disucikan oleh Tuhan. Hari ini sudah berapa besar masalah kita, berapa besar persoalan kita. Pilih Yesus, saudara akan hidup dan Tuhan akan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa. Ampuni kami Tuhan, beberapa kali kami menolak Engkau Tuhan. Dengan gaya hidup kami, dengan pemberontakan kami, dengan tidak ketaatan kami kepada Engkau. Dengan tidak ketaatan kami kepada gereja Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau kami masih menikmati dosa, hari ini ampuni kami Tuhan. Kami mau meninggalkan semuanya dan kami memilih untuk berada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus akan memberikan damai. Yesus Kristus akan memberikan perlindungan atas hidup kami. Bapa, kami berdoa ketika kami merasa kesepian, tidak ada orang yang bisa menolong. Tetapi Tuhan katakan bahwa Engkau menyertai aku. Dan untuk selamanya kami bersyukur untuk itu ya Aba. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit perut Tuhan, sakit pada pinggangnya Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Sakit pada kepalanya, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa biarlah setiap kami memilih Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kami kehilangan kasih, hari ini perbaharui kami Tuhan. Sehingga segarkanlah hati kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada di antara kami seperti ditinggalkan, seperti dibiarkan.
tetapi melalui pendengaran firman Tuhan ini, mereka kembali dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau hari ini saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, saudara belum pernah menerima Yesus Kristus, hari ini menjadi berkat untukmu kalau engkau membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, aku membuka hati, masuklah dalam hatiku, dan aku mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulutku. Berilah aku Tuhan hari ini pengalaman baru, hidup baru. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini ampuni aku Tuhan atas dosa-dosaku. Sucikan dengan darah Yesus. Tuhan, aku bersyukur bahwa hari ini aku telah menjadi keluarga Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.